Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang pembuatan sediaan tetes telinga dengan zat aktif chloramphenicol. Chloramphenicol itu ditimbang di atas kaca arloji yang steril, dan propilen glikol sebagai eksipien itu diukur dengan gelas ukur. Lalu propilen glikol dan chloramphenicol dilarutkan hingga homogen. Selanjutnya sediaan disaring dengan kertas membran dengan ukuran 0,45 mikrometer dan 0,22 mikrometer. Selanjutnya sediaan dimasukkan ke dalam botol antiseptik dengan sprit steril, lalu tutup wadah. Setelah dibuat sediaan tetes telinga, dilakukan uji kontrol, yaitu uji organoleptis yang diamati tekstur, bau, menggunakan indera penglihatan, pembau, dan perasa. Selanjutnya uji kualitatif. Uji kualitatif itu dicampurkan chloramphenicol dengan etanol, lalu 3 ml campuran itu ditambahkan dengan 1 bagian kalsium klorida pekat dengan 9 bagian air. Lalu ditambahkan serbuk seng, panaskan selama 10 menit, dituangkan di tabung kimia yang diisi dengan 100 mg natrium asetat anhidrat dengan benzoil klorida. Selanjutnya dikocok selama 15 menit, ditambahkan 0,5 ml FeCl3 dan diamati adanya warna violet hingga ungu pada larutan yang menandakan positif chloramphenicol. Uji yang kedua yaitu uji kuantitatif, yaitu dengan menimbang 500 mg chloramphenicol dan ditambahkan 20 ml asam klorida pekat, lalu ditambahkan lagi dengan serbuk seng sedikit demi sedikit sebanyak 5 mg. Selanjutnya ditambahkan 15 ml asam klorida dan dibiarkan selama 1 jam, lalu disaring dengan kapas, dicuci 3 kali. Tiap cuci itu menggunakan 5 ml air, didinginkan dengan suhu 15 derajat Celcius dan ditambahkan kurang lebih sekitar 30 gram es. Kemudian dititrasi dengan natrium nitrit 0,1 molaritas. Satu tetes larutan akan menghasilkan warna biru. Titrasi selesai jika titik akhir ditunjuki lagi dengan larutan yang dibiarkan selama 5 menit. Selanjutnya uji yang ketiga yaitu pH. Uji pH menggunakan bantuan alat pH meter. Untuk syarat itu terletak pada farmakope. Selanjutnya uji kejernihan. Uji kejernihan sediaan diletakkan pada wadah bening dan diberi pencahayaan serta diberi latar gelap. Jadi apabila terdapat partikel kecil dapat terlihat oleh mata. Uji kontrol yang kelima yaitu uji kebocoran. Uji kebocoran itu sediaan disterilkan dan direndam dalam metilen dulu 0,1%. Diamati jika larutan berwarna biru maka sediaan mengalami kebocoran. Selanjutnya uji sterilisasi. Media yang telah jadi itu disterilisasi dengan autoclave. Media yang telah disterilisasi itu diinokulasikan sediaan ke dalam media, diinkubasi selama 2-6 hari. Selanjutnya diamati hasil media. Selanjutnya uji viskositas. Uji viskositas menggunakan alat viskometer Brockfield. Uji ini dilakukan sebanyak 3 kali agar data yang diperoleh itu merupakan data yang akurat. Selanjutnya uji yang terakhir yaitu uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot diperlukan 10 buah sediaan tetes telinga yang tanpa etiket itu dicuci dan dikeringkan bagian luarnya hingga kering.
Selanjutnya dikeluarkan isinya, kemudian dicuci dan dikeringkan lagi dengan menggunakan air dan etanol. Keringkan hingga bobotnya tetap, lalu ditimbang satu persatu sediaan, kemudian dihitung penyimpanan bobotnya. Data hasil pengamatan pada praktikum kali ini yaitu dilakukan uji kontrol kualitas pada sediaan tetes telinga yang telah dibuat. Uji tersebut antara lain uji organoleptis, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji pH, uji viskositas, uji keseragaman bobot, uji kejernihan, uji kebocoran, dan uji sterilitas. Untuk uji organoleptis, hasilnya warnanya jernih, tidak berbau, dan bentuknya cairan kental. Hasil uji ini keterangannya memenuhi persyaratan. Untuk uji pH, hasilnya pH sediaan sebesar 7,4. Syarat pH sediaan yaitu 7,35 sampai 7,45. Keterangan dari hasil uji yaitu memenuhi persyaratan. Hasil uji kualitatif yaitu terjadi warna violet sampai ungu. Hasil keterangan uji yaitu memenuhi persyaratan. Hal ini menandakan bahwa dalam sediaan mengandung zat aktif kloramfenikol. Untuk hasil uji viskositas juga memenuhi persyaratan sebesar 35 sampai 40 CPS. Hasil uji kejernihan yaitu terlihat bahwa sediaan sangat jernih dan memenuhi persyaratan. Untuk uji kebocoran juga memenuhi persyaratan, hasilnya tidak ada pengemas sediaan yang bocor. Hasil uji kuantitatif yaitu 98%. Hal ini memenuhi persyaratan. Uji kuantitatif dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV vis dengan pembuatan kurva baku terlebih dahulu. Syarat uji ini yaitu 95 sampai 110%. Hasil uji sterilitas juga memenuhi persyaratan, tidak adanya bakteri yang tumbuh pada media natrium agar maupun natrium brot. Keseragaman bobot yang dilakukan pada sediaan juga memenuhi persyaratan yaitu sebesar 10,4 mili. Hasil tidak kurang dari 5% dari bobot yang tertera pada etiket. Baiklah, praktikum teknologi farmasi steril kali ini akan membahas mengenai pembuatan obat tetes telinga. Tetes telinga dapat dikatakan sebagai obat yang digunakan untuk telinga dengan meneteskan obat ke dalam telinga. Cairan pembawa dari obat tetes telinga ini biasanya bukan air, kecuali dinyatakan lain. Pada praktikum kali ini kami menggunakan zat aktif berupa kloramfenikol. Kloramfenikol ini digunakan sebagai zat aktif yang diindikasikan sebagai obat untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Cairan pembawa yang digunakan pada praktikum kali ini berupa propilen glikol sebagai zat tambahan karena memiliki viskositas yang tinggi sehingga kontak obatnya lebih lama. Pembuatan tetes telinga yang digunakan pada praktikum kali ini untuk proses sterilisasi berupa sterilisasi C atau dengan menggunakan filtrasi. Proses sterilisasi ini menggunakan alat yang berfungsi sebagai penyaring yang disebut dengan filter. Kontrol kualitas yang dilakukan pada pembuatan obat tetes telinga ini berupa uji organoleptis, uji keseragaman bobot, uji kebocoran, uji pH, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji sterilitas, uji viskositas, dan uji kejernihan. Dari semua uji yang dilakukan terhadap pembuatan tetes telinga, sediaan tetes telinga dapat memenuhi syarat. Berdasarkan cara pembuatan sediaan tetes telinga dan evaluasi atau uji yang dilakukan pada sediaan, dapat disimpulkan bahwa sediaan kloramfenikol ini sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan literatur yang ada.